Jadi perkenalkan, nama saya Mura Aristina. Saya adalah salah satu pemandu wisata di Candi Borobudur. Awal mula jadi pemandu wisata adalah saya lahir tahun 1982. Waktu itu umur saya 16 tahun itu saya lulus SMA. Tidak ada biaya untuk kuliah, sehingga kemudian saya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang sapu di Candi Borobudur mulai tahun 1999 sampai 2004 waktu itu. Nah, kemudian dari situ saya belajar bahasa Inggris, belajar sejarah. Kebetulan di Candi Borobudur juga ada perpustakaan juga, jadi secara wawasan, pengetahuan, ya semuanya ada lah. Tinggal bagaimana kita bergerak dan belajar, itu saja. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi, kan. Ya, kalau dulu selama jadi tukang sapu itu ya tidak ada pendidikan apapun. Jadi pelatihan-pelatihan dan sebagainya yang saya miliki ya tidak ada. Setiap hari ketemu bule aja, setiap hari dengerin senior-senior ngomong cerita tentang banyak hal, tentang sejarah. Saya dengarkan, oh begini begitu. Kemudian kadang saya ditanya orang, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kemudian mereka bertanya, saya belum bisa jawab, saya cari di perpustakaan. Saya tanya ke orang, oh itu relief kapal sebelah sini, oh ini ada apa di sini, begini. Jadi ya mengalir saja. Menurut saya, kenapa Borobudur begitu istimewa? Jawabannya ya simpel saja, bahwa seluruh alam semesta ini, seluruh muka bumi ini adalah tempat bersujud kepada Allah. Kalau kita bersujud, ya itu tempat kita bersyukur bahwa kita diberikan banyak hal di sini, dan itu tentunya tidak kebetulan, semua sudah digariskan. Jadi nanti kita akan seperti apa, menjadi apa, itu karena Allah juga tidak akan merubah nasib seseorang jika dia tidak merubahnya. Artinya dimanapun kita berada, mau kota, mau desa, mau gunung, mau sawah, mau pantai, dimanapun tempat, selama kita mau berusaha, bersyukur, berserah diri kepada Allah, ya sudah, semuanya akan mengalir dengan sendirinya. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk memandu wisatawan? Secara umum, jika tidak ada request khusus, ya sudah, pemandu itu kan ini saja toh, daya ingat saja itu apa, sehingga apa yang saya selama ini miliki ya sudah saya sampaikan, kecuali ada request khusus. Misalnya seperti Kaisar Jepang kemarin waktu datang, karena beliau itu adalah ahli di bidang air, maka saya mempersiapkan semuanya tentang air. Jadi Borobudur itu sisi air bagaimana, air itu untuk membangun Candi Borobudur itu, air itu fungsinya untuk apa, begitu. Jadi seperti, tapi kalau tidak ada request khusus ya tidak. Kadang-kadang kan ada request khusus, misalnya melihat Borobudur, reliefnya kan ada banyak itu, kemudian orang ingin melihatnya dari sisi gastronomi, kuliner. Nah, saya persiapkan dari sisi kuliner. Mungkin arsitektur, mungkin apa, filosofi dan sebagainya. Cerita-cerita yang menarik tentang, ya paling menarik mungkin tentang Borobudur, salah satunya adalah bahwa mitos tentang memasukkan tangan ke dalam lubang stupa itu kan sangat besar pengaruh dalam kehidupan masyarakat, dimana sebenarnya 80 tahun yang lalu menjadi pegawai Belanda itu gajinya nggak cukup. Maka untuk menambah penghasilan, orang membuat mitos, barang siapa yang bisa menyentuh patung di dalam stupa itu bisa sukses, cita-cita terkabul dan sebagainya. Jika tidak bisa menyentuh karena tangannya pendek, maka kasih uang di dalam stupa itu.
Ya, terus pada sore hari setelah pengunjung turun dengan sapu lidi, ujungnya dikasih getah buah nangka buat ngambil itu. Jadi cuma akal-akalan saja agar dulu orang memberikan uang di dalam itu. Namun dengan berjalannya waktu banyak sekali kejadian-kejadian yang tentunya merusak. Dalam arti orang naik-naik manjat itu kan batinnya jadi aus. Padahal undang-undang mengamanatkan kita agar ekonomi itu berkelanjutan, agar anak cucu kita juga bisa menyaksikan hasil karya nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Tentunya harus dijaga Borobudur sebagai warisan budaya dunia, sehingga ya kita harus melestarikan. Ya, apa yang saya nikmati dan apa yang membuat saya puas pada saat memandu adalah ekspresi atau ya ekspresi wajah khususnya dari wisatawan itu sendiri. Misalnya seperti kemarin saya memandu pangeran Kaisar Jepang itu, dia wajahnya, gesturnya sangat kagum dengan apa yang dijelaskan itu. Nah, itu sebuah kepuasan. Dan yang kedua, jika ada komunikasi, jika kita ditanya, jika kita diajak ngobrol, itu tentunya menjadi sebuah kepuasan. Artinya apa yang kita sampaikan itu menarik begitu. Ibaratnya orang makan nambah lagi. Artinya memang sajian yang kita berikan itu memang nyaman atau enak di lidah ataupun indera-indera mereka yang lain. Harapan terkait dengan pariwisata dan wisatawan di Borobudur tentunya semoga pariwisata semakin memberikan peran ekonomi bagi masyarakat, itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk wisatawan semoga mereka semakin menjadi wisatawan yang berkualitas. Mereka bagus secara knowledge, secara ini, sehingga bagaimana perilaku mereka terhadap aset wisata itu sendiri semakin bermartabat, gitu. Tidak merusak, tidak membuang sampah sembarangan begitu, sehingga sustainable tourism, quality tourism. Jadi pariwisata yang berkelanjutan dan pariwisata yang berkualitas itu tentunya akan semakin tercapai nanti.